Menjadi sahabat Allah. Renungan kita hari ini diambil dari Mazmur 25 ayat 14a, firman Allah yang hidup. Persahabatan dengan Allah disediakan bagi orang-orang yang menghormati Dia. Kita diciptakan untuk hidup di dalam hadirat Allah yang terus-menerus. Tapi karena manusia jatuh dalam dosa, hubungan yang ideal itu kemudian menjadi lenyap. Di dalam Alkitab ada beberapa tokoh yang memiliki relasi yang dekat, karib dengan Allah, seperti Musa, Abraham, Henokh, juga Daud yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Allah. Persahabatan dengan Allah yang tadinya rusak, kemudian karena kasih karunia dan pengorbanan Tuhan Yesus menjadi pulih kembali. Dalam Yohanes 15 ayat 5, Tuhan Yesus berkata seperti ini, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya, tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepadamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapa-Ku." Dalam Yohanes 15 ayat 15, Allah sangat ingin agar kita mengenalnya secara akrab. Bagaimana menjadi sahabat karib Allah? Ada beberapa hal yang bisa kita mulai lakukan. Yang pertama, kita bisa memulai percakapan yang terus-menerus dengan Allah. Tuhan rindu terlibat di dalam setiap kegiatan, setiap percakapan, setiap masalah, bahkan setiap pemikiran kita. Kita bisa melakukannya dengan cara terbuka kepada Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu, tentang apapun juga yang kita pikirkan dan lakukan. Kita bisa bercakap-cakap dengan Allah sementara kita berbelanja, mengendarai motor atau mobil, bekerja, atau melakukan tugas-tugas rutin lainnya. Kunci dari persahabatan dengan Allah adalah kita tidak mengubah apa yang sedang kita lakukan atau kerjakan, tetapi kita mengubah sikap kita saat kita sedang melakukan sesuatu itu. Apa yang biasanya kita kerjakan bagi diri kita sendiri, mari kita mulai melakukannya bagi Allah. Entah itu makan, mandi, bekerja, bersantai, atau bahkan saat kita membuang sampah. Alkitab menyuruh kita berdoa sepanjang waktu di dalam 1 Tesalonika 5:17. Ini bukan berarti bahwa kita memakai waktu doa-doa yang panjang-panjang setiap waktu dan setiap saat kita berdoa. Justru sebaliknya, kita bisa menaikkan doa-doa yang sederhana dengan kalimat yang pendek, seperti, "Tuhan, aku percaya kepadamu. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Tuhan, aku ingin mengenal-Mu." Kemudian yang kedua, kita bisa akrab dengan Tuhan melalui perenungan firman Tuhan sepanjang hari, sepanjang waktu. Mustahil menjadi sahabat Allah tanpa mengetahui apa yang Dia firmankan. Kita tidak bisa mengasihi Allah sebelum kita mengenalnya, dan kita tidak bisa mengenalnya tanpa mengenal firman-Nya. Sahabat saling berbagi rahasia, dan Allah akan berbagi rahasia-rahasianya dengan kita jika kita mengembangkan kebiasaan merenungkan firman-Nya sepanjang hari. Doa membuat kita berbicara kepada Allah, dan perenungan firman Tuhan itu membiarkan Allah berbicara kepada kita. Keduanya penting untuk menjadi sahabat Allah. Kiranya renungan ini menjadi berkat bagi kita. Tuhan memberkati.